Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Offering C 2018 yang beranggotakan Alivia Salsabila Agustin dan Gracia Filia Mulyono akan mempresentasikan tentang penelitian tindakan kelas atau disingkat dengan PTK. Yang pertama yaitu filosofi PTK. Berbicara tentang filosofi PTK, penelitian tindakan kelas atau PTK sendiri merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan suatu tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran di kelas. PTK atau penelitian tindakan kelas ini sebagai bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru sendiri. Hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, pengembangan sekolah, pengembangan keahlian mengajar, dan sebagainya. Kemudian dalam PTK atau penelitian tindakan kelas ini, guru dapat meneliti sendiri praktik pembelajaran yang dilakukannya di dalam kelas. Dan guru melakukan penelitian terhadap siswa dilihat dari aspek interaksinya dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat memperbaiki praktek pembelajaran agar menjadi lebih efektif. Seperti itu. Kemudian penelitian tindakan kelas atau PTK ini dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan juga praktik pendidikan. Jika proses pembelajaran dilakukan, penelitian tindakan kelas atau PTK akan memunculkan reaksi tertentu baik dari siswa maupun guru lainnya, sehingga situasi pendidikan tidak menjadi original, tetapi berubah menjadi situasi yang dibuat-buat, seolah ada rekayasa yang tidak pas dengan situasi pembelajaran. Maka, melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK ini harus didasari oleh asumsi-asumsi yang mencakup berbagai pendekatan, baik pendekatan filosofis maupun pendekatan ilmiah, dan pendekatan yang memadukan kedua pendekatan tersebut. Pada salah satu pendekatan yang mendasari bagaimana penelitian tindakan kelas atau PTK ini dilakukan dengan benar adalah pendekatan filosofis, di mana terdapat 3 aspek yang menjadi kajian sebuah pendekatan tersebut, yaitu aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis. Aspek ontologis sendiri merupakan keilmuan yang membahas dan menelaah tentang objek kajian yang menjadi pembahasannya. Kemudian, aspek epistemologis merupakan keilmuan yang membahas dan menelaah tentang metodologi telaahan untuk mencapai kebenaran objektif, sedangkan aspek aksiologis merupakan keilmuan yang membahas tentang nilai kegunaan dari hasil kajian dan metodologi. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK. Pada dasarnya, semua jenis penelitian adalah upaya memecahkan persoalan atau problem solving. Begitu juga dengan PTK yang berupaya memecahkan permasalahan yang timbul dalam kegiatan pembelajaran. PTK memiliki karakteristik tersendiri, yaitu bahwa problem yang menjadi objek penelitian berangkat dari problem pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh guru. Jadi, problem tersebut dinilai oleh sang guru sebagai penghalang terhadap kelancaran dan keefektifan belajar mengajar. Dengan demikian, PTK ini dapat dilaksanakan apabila guru merasakan dan menyadari terdapat persoalan yang terkait dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Seperti itu. Karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK ini yang paling khas membedakan PTK dari penelitian yang lainnya adalah adanya tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Jadi, PTK bukan penelitian yang sekedar ingin tahu. Contohnya itu ketika seorang guru meneliti tentang kebiasaan beberapa muridnya yang sering membolos. Ketika seorang guru mengetahui bahwa penyebab membolosnya murid adalah karena murid tersebut pada jam tertentu harus ikut berjualan di pasar membantu orang tuanya, maka guru harus melakukan tindakan tertentu, seperti berbicara dengan orang tuanya, seperti itu. Kemudian karakteristik PTK yang paling jelas adalah bahwa penelitian ini bukanlah sekedar ingin tahu persoalan, tetapi ingin mencari solusi persoalan dalam rangka memperbaiki keadaan pembelajaran. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, karakteristik PTK ini adalah penelitian yang bukan sekedar ingin tahu persoalan saja, tetapi adanya solusi yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan keadaan pembelajaran semakin lebih baik.
Kemudian karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK sendiri menurut Richard Winter 1996 terdiri dari 6. Yang pertama yaitu kritik reflektif. Kritik reflektif di sini merupakan salah satu langkah di dalam penelitian kualitatif pada umumnya, dan khususnya PTK adalah adanya upaya refleksi terhadap hasil observasi mengenai latar dan kegiatan suatu aksi. Hanya saja di dalam PTK ini yang dimaksud dengan refleksi ialah suatu upaya evaluasi atau penilaian, dan refleksi ini perlu adanya upaya kritik sehingga dimungkinkan pada taraf evaluasi terhadap perubahan-perubahan seperti itu. Karakteristik yang kedua yaitu kritik dialektif. Jadi dengan adanya kritik dialektif ini diharapkan penelitian bersedia melakukan kritik terhadap fenomena yang ditelitinya. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu kolaboratif. Di dalam PTK diperlukan hadirnya suatu kerjasama dengan pihak-pihak seperti atasan, sejawat, mahasiswa, peserta didik, dan sebagainya. Kesemuanya itu diharapkan dapat dijadikan sumber data. Mengapa demikian? Oleh karena pada hakikatnya kedudukan peneliti dalam PTK merupakan bagian dari situasi dan kondisi dari suatu latar yang ditelitinya. Jadi peneliti tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga terlibat langsung dalam suatu proses situasi dan kondisi. Bentuk kerjasama atau kolaborasi di antara para anggota situasi dan kondisi itulah yang menyebabkan suatu proses dapat berlangsung. Seperti itu. Karakteristik yang keempat yaitu resiko. Dengan adanya ciri resiko diharapkan dan dituntut agar peneliti berani mengambil resiko, terutama pada waktu proses penelitian ini berlangsung. Resiko yang mungkin ada itu seperti melesetnya hipotesis dan adanya tuntutan untuk melakukan suatu transformasi. Selanjutnya, melalui keterlibatan dalam proses penelitian, si peneliti kemungkinan akan mengalami perubahan pandangan karena ia menyaksikan sendiri adanya diskusi atau pertentangan dari para kolaborator dan selanjutnya menyebabkan pandangannya juga berubah. Seperti itu. Selanjutnya, karakteristik yang kelima yaitu susunan jamak. Susunan jamak di sini berkaitan dengan pandangan bahwa fenomena yang diteliti harus mencakup semua komponen pokok supaya bersifat komprehensif. Contohnya yaitu seandainya yang diteliti adalah situasi dan kondisi proses pembelajaran. Situasinya itu harus meliputi paling tidak guru, siswa, tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran, interaksi belajar mengajar, hasil yang dicapai, dan sebagainya, seperti itu. Dan karakteristik yang terakhir adalah internalisasi teori dan praktik. Dalam PTK, teori dan praktik ini bukan merupakan dua hal yang saling berlainan, akan tetapi keduanya ini merupakan dua tahap yang berbeda, yang saling bergantung, dan keduanya berfungsi untuk mendukung transformasi. Selain itu, teori dan praktik ini merupakan dua hal yang terpisah. Jadi keberadaan teori diperuntukkan untuk praktek, begitu juga sebaliknya, sehingga keduanya ini dapat digunakan dan dikembangkan bersama, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita belajar mengenai filosofi dan karakteristik PTK atau penelitian tindakan kelas yang disebut juga dengan Classroom Action Research, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan PTK. Sebenarnya pada umumnya, secara umum ada 5 desain atau model dari PTK ini. Di antaranya yang pertama ada Kurt Lewin, lalu ada John Eliot, David Hopkins, McKernan, dan Gemis and Taggart. Nah, di Indonesia sendiri secara yang paling umum digunakan yaitu adalah model Gemis dan Taggart ini, yaitu yang terdiri dari 4 komponen atau langkah dalam satu siklus yang berulang. 4 komponen tersebut diantaranya adalah plan atau perencanaan, act atau tindakan, observe atau observasi, dan reflect atau refleksi. Ketika suatu penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam satu siklus dan ternyata belum mencapai hasil yang diharapkan, maka akan dilanjutkan ke siklus kedua dengan melakukan revisi atau perbaikan, dan demikian seterusnya hingga diperoleh hasil yang diharapkan. Pada tahap plan ini,
yaitu tahap perencanaan. Di antaranya yang dilakukan adalah membuat skenario pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian juga menyiapkan sarana pembelajaran, di antaranya seperti media pembelajaran, kemudian serta bahan-bahan ajar yang diperlukan, misalnya seperti LKS, LKPD, ataupun bahan ajar lain yang ingin digunakan. Serta menyiapkan instrumen penelitian. Kemudian juga mensimulasikan pelaksanaan tindakan dan menguji keterlaksanaannya sebelum diimplementasikan. Kemudian pada act ini atau tindakan yaitu mengimplementasikan rancangan yang telah dibuat pada tahap yang tadi. Selanjutnya adalah observe, ini yaitu observasi atau pengamatan, yaitu mengamati jalannya implementasi penelitian tindakan kelas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Refleksi ini yaitu kegiatan analisis sintesis, interpretasi, dan eksplanasi terhadap semua informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan. Hasil dari refleksi ini digunakan untuk menetapkan langkah selanjutnya dalam upaya untuk menghasilkan perbaikan dalam penelitian tindakan kelas. Nah, bila hasil yang diharapkan belum tercapai pada siklus pertama, maka diperlukan lanjutan pada siklus kedua. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dengan melakukan revisi terlebih dahulu atau perbaikan dan kemudian dilanjutkan pada siklus kedua. Dan apabila masih belum diperoleh hasil yang diharapkan, maka dilanjutkan ke siklus ketiga dan hingga seterusnya. Kriteria keberhasilan PTK ini dapat ditetapkan misalnya dengan prinsip belajar tuntas, yaitu 75%. Maka apabila tingkat perbaikan yang diharapkan telah tercapai minimal 75%, maka pencapaian tersebut dapat dikatakan telah memenuhi kriteria, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi, sehingga dapat tidak dilanjutkan. Tetapi bila belum memenuhi, maka akan dilanjutkan ke siklus selanjutnya dengan melakukan perbaikan sehingga diperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya, pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama yaitu mengenai perbedaan PTK dengan penelitian lain. Di sini saya akan menyajikannya dalam bentuk tabel. Ada kolom perbedaan, kemudian kolom penelitian formal, dan kolom penelitian PTK itu sendiri. Yang membedakan unsur yang membedakan pertama yaitu adalah pelaku penelitiannya. Pada penelitian formal atau penelitian pada umumnya, penelitian dapat dilakukan oleh orang lain atau bukan guru atau dosen. Sementara itu untuk penelitian PTK ini hanya dilakukan oleh guru atau dosen karena permasalahan identifikasi yaitu permasalahan yang ada di kelas ya. Jadi pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh guru atau dosen saja yang mengetahui bagaimana kondisi pembelajaran di kelas. Kemudian untuk tujuan penelitian pada umumnya yaitu memiliki tujuan untuk mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya atau menguji kebenaran teori tersebut. Jadi biasanya berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Sementara kalau PTK ini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu identifikasi masalahnya dari permasalahan yang ada dalam kelas tersebut. Nah kan tujuannya yaitu untuk memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Jadi dari permasalahan yang ada kemudian dianalisis dan dicari solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem praktik pembelajaran yang ada. Kemudian mengenai sampelnya, penelitian pada umumnya yaitu sampel yang digunakan harus representatif. Sementara untuk penelitian PTK, kerepresentasian sampel tidak diperhatikan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, untuk penelitian formal, sampel perlu diperhatikan karena untuk mengurangi bias pada sampling yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Sementara itu, untuk PTK, subjek penelitiannya adalah siswa dalam kelas tersebut, sehingga tidak memperhatikan kerepresentatifan sampel, melainkan ya apa yang ada atau sampel pada satu kelas tersebut. Itu yang digunakan dalam penelitian PTK. Kemudian mengenai instrumen yang digunakan, untuk penelitian formal, instrumen yang digunakan harus
valid dan reliable. Sementara untuk penelitian PTK, instrumen yang valid dan reliable tidak diperhatikan. Ini maksudnya bagaimana? Nah, untuk penelitian formal ini, mengapa harus valid dan reliable? Nah, seperti halnya untuk sampling tadi, harus representatif karena dapat mempengaruhi hasil penelitian. Karena itu, instrumen yang digunakan juga harus valid dan reliable. Bahkan terkadang peneliti dalam peneliti formal ini melakukan percobaan pengukuran sebelum melakukan riset itu sendiri untuk memastikan bahwa prosedur atau teknik pengukuran atau instrumen yang digunakan itu telah valid dan reliable dan sesuai atau dapat digunakan atau dapat diimplementasikan pada penelitian mereka. Sementara untuk PTK ini pada umumnya cenderung lebih menggunakan teknik pengukuran yang lebih sederhana atau pengukuran yang standar atau lebih mudah seperti yang biasanya diberikan atau dilakukan pada rutinitas pembelajaran seperti biasanya. Kemudian mengenai statistik datanya, untuk penelitian formal menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit atau yang kompleks, sementara untuk penelitian PTK tidak diperlukan analisis statistik yang rumit. Untuk penelitian formal ini pada umumnya menonjolkan pada signifikasi statistika. Nah, bahkan pada beberapa jenis penelitian itu diperlukan training terlebih dahulu untuk pengolahan datanya. Sementara untuk penelitian PTK ini tidak diperlukan keterampilan yang khusus untuk pengolahan data atau statistikasi datanya. Prosedur analisis data pada penelitian PTK ini cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan penelitian formal, dan fokusnya bukan pada signifikasi statistikal tetapi pada signifikansi praktikal. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai hipotesis, yaitu untuk penelitian formal mempersyaratkan hipotesis, sementara untuk penelitian PTK tidak selalu menggunakan hipotesis. Nah, untuk penelitian formal ini, hipotesis pada umumnya tidak diperkenankan untuk mengubah hipotesis selama melakukan penelitian. Sementara itu, pada penelitian PTK ini dapat dikatakan lebih fleksibel. Hipotesis pada penelitian PTK dapat diubah sesuai dengan kondisi pada kelas atau kondisi selama melakukan penelitian. Ya, karena itu mengenai hipotesisnya, penelitian PTK ini lebih fleksibel. Selanjutnya yaitu mengenai penggabungan PTK-LS. Apa yang dimaksud dengan PTK-LS ini? Nah, PTK-LS ini merupakan gabungan dari PTK, yaitu penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research, dan LS atau Lesson Study. Nah, sehingga disebutlah dengan PTK-LS. Tahapan PTK-LS ini terdiri atas 3 tahapan pokok, yaitu tahapan perencanaan atau plan, dan tahap implementasi atau implementing atau disebut juga do, dan tahap refleksi atau see. Nah, tahap perencanaan ini yaitu pada umumnya sama dengan PTK pada plan atau perencanaan tadi. Lalu tahap implementasi atau do ini yaitu tahap act atau tindakan dan observe atau observasi. Sementara tahap refleksi ini atau see ini yaitu sama dengan tahap refleksi pada PTK tadi. Sekian presentasi dari kami mengenai penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Mohon maaf atas keterbatasan penyampaian materi. Terima kasih.